Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti di dalam mata kuliah Matematik Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi ketiga, yaitu konsep dasar matematika ekonomi dan ekonomi bisnis. Di dalam materi ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, variabel konstanta, koefisien dan parameter. Lalu persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, sistem bilangan nyata. Yang keempat, konsep dan teori himpunan. Yang kelima, aturan pemangkatan dan pemfaktoran pemangkatan. Untuk pokok bahasan yang pertama kita bahas dulu, yaitu variabel, konstanta, koefisien dan parameter. Ini penting untuk nanti kita menyelesaikan kasus-kasus di dalam matematika ekonomi. Yang pertama, variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dalam matematika murni dilambangkan dengan huruf X, Y, Z. Ini biasanya huruf kapital. Lalu untuk variabel dalam matematika terapan dilambangkan dengan huruf depan nama variabel. Misalnya untuk variabel harga kita beri simbol P. Q untuk kuantitas atau quantity, C untuk cost, R untuk variabel revenue atau pendapatan, I untuk investment, dan I kecil untuk interest rate. Variabel dalam model ekonomi terdiri atas 2 jenis, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Apa itu variabel endogen dan variabel eksogen? Variabel endogen adalah variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Jadi dari hasil penyelesaian model. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. Suatu variabel dapat menjadi variabel endogen pada suatu model dan dapat juga menjadi variabel eksogen pada model yang lain. Sebagai contoh, ini pada saat analisis penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar suatu barang, maka harga merupakan variabel endogen karena nilainya akan diperoleh melalui penyelesaian di dalam model. Jadi di sini harga akan ditentukan menggunakan jumlah barang yang diketahui. Pada analisis penentuan pengeluaran konsumen, variabel harga merupakan variabel eksogen karena variabel harga diketahui dari data. Nah, supaya tidak membingungkan di saat kita membuat analisis, biasanya di dalam analisis kita memberi simbol P itu untuk variabel endogen dan P0 untuk variabel eksogen. Berikutnya konstanta dan koefisien. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam masalah tertentu. Konstanta biasanya merupakan variabel eksogen karena nilainya sudah ditetapkan dari data. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Sebagai contoh, di sini dalam fungsi jumlah yang diminta yang ditentukan oleh harga. Nah, ini fungsinya adalah Q sama dengan 2 plus 0,8P. Di sini berarti 2 adalah konstanta dan 3 adalah koefisien P. Jadi kita bisa menghitung nilai Q berdasarkan penyelesaian 2 plus 0,8P. Nanti kita masukkan suatu angka untuk P. Berikutnya parameter. Parameter adalah suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu
dan dapat menjadi nilai yang lain pada masalah yang lain. Biasanya dilambangkan dengan huruf awal Yunani yaitu alfa, beta, dan chi. Atau bisa juga menggunakan huruf Arab yaitu A, B, dan C. Untuk membedakan dengan lambang variabel, biasanya parameter ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau parameter ini ditulis dengan huruf kecil, kalau variabel tadi ditulis dengan huruf besar. Kalau di dalam matematika murni, variabel tadi dilambangkan dengan huruf X, Y, Z. Sedangkan dalam matematika terapan bisa menggunakan huruf depan dari nama variabel yang diteliti atau dianalisis. Berikutnya untuk pokok bahasan kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Biasanya disimbolkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. Biasanya disimbolkan dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Dalam matematika ekonomi terdapat 3 macam persamaan, yaitu persamaan definisi, persamaan perilaku, dan kondisi keseimbangan. Satu persatu kita bahas di sini. Persamaan definisi diartikan sebagai suatu bentuk kesamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Contoh, pendapatan nasional bruto atau gross national product, ini disingkat GNP, adalah penjumlahan dari pengeluaran konsumsi C, investasi I, pengeluaran pemerintah G, dan ekspor neto. Ekspor neto dihitung dari selisih ekspor dan impor. Secara matematis ditulis dalam persamaan GNP sama dengan C plus I plus G plus selisih antara X dan M. X min M. Persamaan definisi tidak boleh diartikan sebagai hubungan fungsional. Jika ruas kanan tanda sama dengan pada satu atau beberapa variabel ditambah atau dikurangi dengan nilai tertentu, misalnya 100 ya, maka ruas kiri tanda sama dengan pasti akan ditambah atau dikurangi nilai sebesar 100. Jadi kalau salah satu variabel ini meningkat, diberi nilai kenaikan 100 tadi, maka GNP juga akan meningkat sebesar 100. Ini persamaan definisi. Berikutnya persamaan perilaku. Persamaan perilaku adalah persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat perubahan variabel lainnya yang berhubungan dengan. Contoh, perubahan biaya total atau total cost suatu perusahaan sebagai akibat dari perubahan jumlah produksi. Maka persamaan perilaku dapat dituliskan sebagai total cost sama dengan ini contoh ya, 100 itu konstanta ditambah koefisien 25 Ki. Berikutnya persamaan yang dibentuk dari kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan adalah suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk mencapai keseimbangan. Dua kondisi keseimbangan dalam ilmu ekonomi adalah model keseimbangan pasar dan model keseimbangan pendapatan nasional. Untuk model keseimbangan pasar, kita memperoleh kondisi keseimbangan dari menyamakan kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan, atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Untuk model keseimbangan pendapatan nasional, kita menggunakan nilai tabungan atau S, saving, itu sama dengan investasi atau I, sehingga
modelnya diperoleh dari S sama dengan I. Untuk topik ketiga, sistem bilangan nyata. Pokok bahasan ketiga ya, sistem bilangan nyata. Suatu sistem bilangan nyata itu bisa dibedakan menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu sendiri merupakan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, kalau bilangan bulat nilainya utuh. Bilangan pecahan itu berada di antara suatu bilangan bulat ke bilangan bulat yang lainnya. Jadi mengandung nilai pecahan. Kalau dalam bentuk desimal ada nilai koma di belakang, ada nilai bilangan di belakang koma gitu ya. Kemudian bilangan bulat itu bisa berwujud bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Sedangkan bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak memenuhi kaidah pada bilangan rasional. Nah, ini contoh bilangan ini ya. Untuk bilangan nyata misalnya kita memiliki bilangan atau angka 1. Bilangan rasional itu berwujud tadi kan bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. 4/2 itu sama dengan 2. Kemudian 0 itu juga masuk bilangan rasional. 5/2 atau 2,5. Kemudian 1/3 itu 1,333 dan seterusnya. Nah, yang membedakan bilangan rasional dengan bilangan irasional, kalau bilangan irasional contohnya misalnya akar 2, itu kalau kita cari nilainya 1,4143 dan seterusnya, itu angka di belakang 3 itu berbeda. Kalau bilangan rasional meskipun pecahan sepertiga tadi 1,3, nah itu 3 kalau kita hitung nanti angkanya akan kembar sama 333, itu masuk bilangan rasional. Sedangkan akar 2 setelah angka 3 itu kalau kita panjangkan desimalnya bisa berbeda. Itu cirinya. Kemudian bilangan bulat integer itu nilainya contohnya -2, -1, 0, 1, 2. Berikutnya bilangan pecahan atau fraction itu contohnya setengah, 0,5 dan seterusnya. Bilangan negatif itu ada tanda minus di depan suatu angka. Bilangan 0 ini bilangan 0 dituliskan 0 gitu ya. Kemudian bilangan positif. Biasanya bilangan positif itu ada tanda positif di depan sebuah angka tetapi tidak ditulis. Nah, berikutnya konsep dan teori himpunan. Konsep himpunan adalah kelompok dari objek yang berbeda. Objek berupa kelompok bilangan-bilangan atau suatu kelompok yang lain. Contoh, sekelompok bilangan bulat yang terdiri dari 1 sampai 5 ditulis dengan cara yang pertama, S mesta itu sama dengan dalam kurung ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sekelompok bilangan bulat yang terdiri dari 1 sampai 5. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Cara yang kedua bisa juga ditulis dengan cara misalnya seperti ini. B itu sama dengan X sedemikian hingga X bilangan bulat positif. Di sini ada keterangan bahwa himpunan S memiliki elemen terbatas, maka disebut himpunan terbatas, finite set. Jadi anggotanya itu 5, 1 sampai 5 ya disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena ini bilangan bulat berarti bukan pecahan, maka anggotanya hanya ada 5. Sedangkan penulisan himpunan menggunakan huruf B ini ya, memiliki elemen tidak terbatas. Karena di sini dikatakan B itu sama dengan
X sedemikian hingga X. Jadi X garis lurus X itu dibaca X sedemikian hingga X bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini kan banyak sekali. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa disebutkan lebih banyak lagi sehingga tidak terbatas. Maka dinyatakan sebagai infinite set. Tapi kalau untuk contoh ini, contoh bilangan bulat terdiri 1 sampai 5, maka pernyataannya harusnya X sedemikian hingga bilangan bulat X bilangan bulat positif 1 sampai dengan 5. Itu untuk finite setnya. Anggota himpunan dalam suatu himpunan dinyatakan dengan simbol epsilon dan dibaca suatu elemen dari atau anggota dari. Untuk menunjukkan bahwa suatu elemen tertentu X adalah anggota suatu himpunan S, maka ditulis X epsilon S. Atau dibaca X adalah suatu elemen dari himpunan S, atau X adalah anggota dari S, himpunan S. Jika suatu elemen Y bukan anggota suatu himpunan S, maka ditulis sebagai Y bukan anggota S. Ini epsilon yang dicoret itu ya. Jika simbol R menyatakan himpunan dari suatu bilangan nyata dan X adalah suatu bilangan nyata, maka ditulis sebagai X anggota R. Nah, ini konsepnya. Nanti kita akan pakai di dalam menyelesaikan kasus-kasus himpunan. Berikutnya adalah hubungan antara himpunan. Dua himpunan adalah sama jika setiap elemen dari dua himpunan adalah sama. Jika A itu memiliki anggota 3, 5, 6, dan 4, sedangkan B itu memiliki anggota 6, 5, 4, dan 3, maka A dan B dikatakan sama. A sama dengan B. Letak elemen tidak mesti sama. Ini anggotanya kan ada 3, di sini juga punya 3, 5, di sini juga punya 5, 6, di A, di B juga punya 6, di A punya 4, di B juga punya 4. Nah, anggotanya sama meskipun letaknya ini tidak urut. Tetapi jika salah satu atau lebih elemen berbeda, maka kedua himpunan tidak sama. Kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset dilambangkan dengan notasi himpunan dari, ini ya, disimbolkan seperti huruf C. Ini dibaca himpunan bagian dari. Himpunan B adalah suatu himpunan bagian dari A jika dan hanya jika setiap elemen B merupakan elemen himpunan A. Contoh di sini A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan B itu mempunyai anggota 3, 4, dan 5. Maka di sini B adalah himpunan bagian dari A, karena di sini B itu anggotanya lebih sedikit dibanding dengan A, dan anggota B itu berada sama juga dengan sebagian anggota A, maka B merupakan himpunan bagian dari A. Atau bisa juga ditulis dengan cara lain. Nah, ini A termasuk B. Jadi C yang menghadap ke kiri ini. Karena A lebih banyak anggotanya dibandingkan B, sehingga dibaca A termasuk B. Banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari N elemen dalam himpunan S adalah sebanyak 2 pangkat N himpunan bagian. Jadi misalnya kita punya himpunan A ini ya. Ini kan anggotanya 5. Kita bisa membuat himpunan membuat elemen dari himpunan S ini sebanyak 2 pangkat
5, berarti ada 2 pangkat 5 itu berarti 64 kali 2 128 ya. 2 pangkat 5. Himpunan khusus. Himpunan semesta atau universal itu adalah himpunan yang berisikan semua elemen yang sesuai untuk suatu masalah tertentu. Biasanya dilambangkan dengan U atau union. Komplement suatu himpunan adalah himpunan dari seluruh elemen dalam himpunan universal yang bukan elemen atau anggota suatu himpunan tertentu yang sudah didefinisikan. Biasanya dilambangkan dengan S. Ini ada tanda koma di atas tuh ya, apostrof itu ya. Himpunan kosong atau empty set adalah himpunan yang tidak berisi elemen satupun. Biasanya dilambangkan dengan tanda 0 yang dicoret atau tanda kurung yang tidak ada anggotanya, tidak ada isinya. Lah, himpunan kosong ini berbeda dengan himpunan 0. Kalau himpunan 0 itu ada anggotanya, yaitu angka 0 tadi. Karena di dalam matematika kan kita mengenal bilangan 0. Jadi, sekali lagi dalam konsep himpunan itu himpunan kosong berbeda dengan himpunan 0. Kalau himpunan kosong itu benar-benar tidak ada isinya atau kosong. Berikutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan meliputi gabungan atau union, irisan, intersection, komplement, dan selisih. Untuk operasi himpunan gabungan dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan baru yang berisikan elemen-elemen yang dimiliki A dan B, biasanya diberi simbol A union B. Definisi gabungan untuk A union B itu adalah X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jadi kata kuncinya adalah atau. Jadi, contohnya di sini A memiliki himpunan A itu merupakan himpunan yang memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan B itu memiliki anggota 2, 4, 6, dan 8. Maka kalau kita menggabungkan himpunan A dan himpunan B, itu A union B itu adalah seluruh anggota A 1, 3, 5, 7 ditambah dengan anggota B digabung dengan anggota B 2, 4, 6, 8 sehingga isinya ada 8 anggota. Definisi tersebut dapat diperluas untuk gabungan lebih dari 2 himpunan. Misalnya kita punya himpunan yang lain, misalnya C itu ya punya anggota 9, 10, maka anggota kalau kita gabung A union B union C itu nanti seluruh anggota himpunan A, B, dan C. Berikutnya operasi himpunan irisan. Irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan baru berisikan elemen-elemen A dan B, biasanya diberi simbol A irisan B. Ini seperti huruf N ya. Jadi definisi untuk irisan itu X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Kata kuncinya adalah dan. Jadi yang kalau dan itu berarti elemen itu menjadi anggota suatu himpunan A dan menjadi sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contoh, A adalah himpunan yang memiliki anggota 1, 3, 5, 7 dan B adalah himpunan yang memiliki anggota 3, 5, 6, dan 8. Maka kalau kita mencari A intersection B atau A irisan B itu yang sama anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B di sini adalah 3 dan 5. Sehingga irisannya adalah irisan A dan B itu adalah 3 dan 5. Contoh lain, misalnya kita punya himpunan C itu anggotanya -1, -3, -5. Sedangkan himpunan D itu 2, 4, 6. Kalau kita disuruh mencari
C intersection D, maka merupakan himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Bukan 0 ya, tapi himpunan kosong. Berikutnya operasi himpunan komplement. Komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota himpunan universal U yang tidak ada dalam himpunan A. Biasanya diberi simbol A apostrof atau A pangkat C. A komplement itu ya. Definisi komplement untuk A komplement ini X sedemikian hingga X sama dengan mu U dan X bukan anggota A. Contoh di sini himpunan universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita punya himpunan A yaitu beranggotakan 1, 3, 5, 7. Maka kita dapat mencari komplement A dari himpunan universal itu berarti 2, 4, 6, dan 8. Untuk mencari suatu nilai komplement itu kita harus mengetahui dulu universalnya, himpunan universal. Jadi mutlak di sini harus diketahui himpunan universalnya. Kalau kita tidak ada data untuk himpunan universal, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai komplement suatu himpunan. Berikutnya operasi himpunan selisih. Selisih dinyatakan sebagai A min B ya. A min B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Nah, untuk A dan B di sini contohnya A 1, 3, 5, 7 dan B 3, 5, 6 dan 8. Nah, ini untuk komplement kan harus diketahui dulu universal. Bila diasumsikan himpunan universalnya adalah bilangan 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, dan 8. Berarti yang selisih A dan B itu kan yang bukan B itu kan ini. Berarti angka yang bukan B itu berarti angka 1 dan angka 7 yang ada di A. Nih. Maka selisihnya adalah 1 dan 7. Lah seandainya himpunan universalnya itu 1 sampai 10, maka nanti selisih A dan B itu ada tambahan bilangan yaitu 9 dan 10. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, operasi himpunan itu akan terlihat seperti ini. Ini gabungan, ini himpunan A, ini himpunan B. Kalau gabungan itu seluruh ini. Kalau irisan itu hanya di tengah yang ini. Jadi yang menjadi anggota A sekaligus anggota B. Kalau komplement A itu di luar himpunan A, berarti yang kuning ini. Kalau selisih ini, seandainya himpunan S ini tidak ada anggotanya, berarti selisih A dan B itu adalah anggota A yang bukan anggota B. Nih. Berikutnya sifat himpunan. Ada 4 sifat himpunan yaitu kumulatif, asosiatif, distributif, dan dalil De Morgan. Untuk gabungan, nih ya, sifat kumulatifnya itu A union B itu sama dengan B union A. Sedangkan untuk irisan itu sama A irisan B itu sama dengan B irisan A. Itu kumulatif. Untuk sifat asosiatif misalnya di sini kita punya himpunan A gabungan B kemudian digabung dengan C, maka itu akan sama dengan A gabungan B dan gabungan C. Ini jadi kurungnya dipindah di sini sama. Untuk irisan modelnya juga sama. A irisan B irisan C itu sama dengan A irisan dari B irisan C. Untuk distributif itu A union B
union C itu dituliskan sebagai A union B. Ini kemudian diiriskan dengan A gabungan C. Nah, sebaliknya kalau irisan di sini A irisan B irisan C itu adalah A irisan B digabung dengan A. Ini maaf, ini ada yang salah ya. A irisan C. Saya ganti dulu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Berikutnya untuk dalil De Morgan itu kalau A gabung ini komplement ya, A digabung dengan B kemudian komplement, berarti bisa dibaca komplement gabungan A dan B itu adalah komplement A irisan komplement B. Nah, kalau yang irisan itu sebaliknya di sini. A irisan B komplement itu A komplement digabung dengan B komplement. Ini harusnya ada kurung, maaf. Oke, berikutnya aturan pemangkatan dan pemfaktoran pemangkatan. Pemangkatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pangkat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu variabel atau konsta dikalikan dengan variabel atau konstanta itu sendiri, tergantung pada bilangan yang menjadi pangkatnya. Contoh di sini, ini pemangkatan 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5 125. 5 pangkat 4 bagaimana? Ya 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya ya. Kemudian kalau 5 pangkat minus 2 ini berarti angka minus itu menunjukkan bahwa suatu bilangan itu dibuat menjadi penyebut. Ini 1/5 pangkat 2. Nah, kalau 1/5 pangkat 2 berarti dihitung dengan 1/5 kali 1/5 berarti 1/25. Kalau 5 pangkat 0 1. Kalau 125 pangkat 2/3 ini bisa kita tuliskan sebagai akar 125. Di sini di luar akar ini ada angka 3 ya. Atau akar pangkat 3 di sini. 125 kuadrat dari akar pangkat 3. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Ini akar pangkat di bawah, di dalam akar ini bisa kita keluarkan dengan menambah kurung di sini. Nah, akar pangkat 3 dari 125 itu kan 5. 5 kali 5 kali 5 itu 125. Nah, di sini ada yang di dalam kurung ini pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 125. Sebaliknya kalau di sini 125 pangkat minus 2/3. Nah, ini tadi pola di sini ya, kalau minus itu berarti bilangan dibuat sebagai pecahan. Nah, angka yang dipangkat itu sebagai penyebut. Kita taruh di bawah sini 1 per akar pangkat 3 dari 125 kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan, kita kurung di sini. Akar pangkat 3 dari 125 kita peroleh 5 tadi ya. Berarti
1/5 pangkat 2 atau 1/25. Nah, itu cara mencari bilangan pangkat. Aturan-aturan di dalam pangkat ini ada 8 aturan ya. Misalnya kita mengalihkan bilangan pangkat itu ya yang sama. Jadi misalnya bilangannya X. X pangkat M dikalikan X pangkat N. Maka kita bisa mendapatkan hasil X pangkat M plus N. Contoh di sini 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3. Angka 2 itu sama ya, berarti 2 pangkat 4 plus 3, 2 pangkat 7. Selanjutnya, suatu bilangan pangkat X pangkat M dibagi X pangkat N, maka kita bisa menghitung X pangkat M min N, di mana X itu tidak sama dengan 0. Jadi merupakan bilangan positif atau negatif ya, bukan 0. Contoh di sini kita ambil X-nya adalah 2. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka kita memperoleh nilai 2 pangkat 4 min 3. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau X pangkat M selanjutnya di pangkat N, maka sama dengan X pangkat M kali N. Ya, ini dibaca X pangkat M di pangkat N. Itu. Jadi di pangkatnya bertingkat. Di sini 2 pangkat 4 di pangkat 3. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Nih, hasilnya 2 pangkat 12, 4096. Kalau suatu bilangan XY di pangkat N, maka kita dapat memperoleh nilai X pangkat N kali Y pangkat N. Misalnya di sini 2 kali 5 di pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 8, 5 pangkat 3 125. Berarti 8 kali 125, 1000. Berikutnya aturan pangkat berikutnya. X per Y di pangkat N. Ini tidak lain adalah X pangkat N dibagi Y pangkat N, di mana X dan Y mestinya ya, X dan Y tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh ini bilangan X-nya 2, bilangan Y-nya 5. 2/5 di pangkat 3. Di sini berarti 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 8 bagi 125. 0,064. Berikutnya X pangkat 1/N. Ini kalau ditulis dalam bentuk ini akar pangkat N untuk nilai X ya. Nah, ini berarti 2 pangkat 1/3. Ini 2, ini di luar di sini angka 3. Nah, ini nilainya 1,2599 dan seterusnya. Ini kalau dibulatkan menjadi 1,26. Ini pembulatan itu biasanya kalau ini lebih dari 5, kemudian angka di depannya itu 5 atau lebih besar dari 5, itu berarti dinaikkan ke atas. Tapi kalau di sini misalnya angkanya 1 gitu ya, itu berarti nanti kalau misalnya di sini angkanya itu kurang dari 5, ini 4, ini 1. Nah, berarti nanti pembulatannya 1,2. Kemudian untuk X pangkat M per N itu akar pangkat N dari nilai X pangkat M. Nah, ini contohnya 2 pangkat 4/3 itu sama dengan 2 pangkat 4, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Nah, ini
Nilainya 2,5194. Berikutnya n pangkat negatif x pangkat negatif n itu berarti dia seper x pangkat n. Nah, kalau misalnya 2 pangkat minus 4 itu berarti seper 2 pangkat 4. Nah, ini aturan-aturan pangkat. Berikutnya kasus khusus untuk aturan pangkat. Ini untuk bilangan nyata, jika bilangan itu 1, maka akan menghasilkan bilangan nyata itu sendiri. Misalnya x pangkat 1 itu ya x, 2 pangkat 1 ya 2. Suatu bilangan nyata selain 0 jika dipangkatkan dengan bilangan 0 maka akan menghasilkan nilai sama dengan 1. X pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Yang ketiga, bilangan 1 jika dipangkat dengan bilangan nyata apa saja maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 1. 1 pangkat n itu 1. 1 pangkat 4 1. 1 pangkat 10 ya 1. Berikutnya pemfaktoran monomial. Faktor adalah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Misalnya, pernyataan matematika yang berbentuk AB plus AC maka dapat difaktor menjadi A kali B plus C. Jadi A-nya dikeluarkan, BY dan C-nya dimasukkan dalam kurung. Contoh, 2Y pangkat 3 min 3X pangkat 2 ditambah 4Y. Kalau Y-nya kita keluarkan 1, maka yang di dalam kurung 2Y pangkat 2 dikurangi 3XY ditambah 4. Nah, kebenaran matematika untuk operasi tersebut adalah hukum distributif dari bilangan-bilangan nyata. Nah, ini kalau kita selesaikan untuk ini ya, nanti kita pakai pecah lagi di dalam 2 kurung, nanti kita akan bahas untuk sesi yang akan datang. Pemfaktoran. Berikutnya pemfaktoran binomial. Ini prosedur yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor apabila suatu pernyataan matematika mempunyai 2 faktor bersama. Nah, ini seperti yang monomial tadi, ini kan dalam kurung 2Y pangkat 2 dikurangi 3XY plus 4. Itu nanti kita pecah menjadi 2 kurung di dalam pemfaktoran binomial. Misalnya Y itu sama dengan X plus X kuadrat min 9X plus 20. Maka kita faktorkan menjadi 2. Di sini Y sama dengan X plus A dikalikan X plus B. Kalau kita kalikan X dengan X, ini ketemu X kuadrat. Kemudian A plus B kali X ditambah A kali B. Jadi X kali X ditambah A plus B dikalikan X ditambah A kali B. Misalnya di sini untuk persamaan X kuadrat min 9X plus 20 berarti nilai AB itu adalah minus 9. A plus B ya, A plus B itu minus 9 dan AB adalah 20. Nih. Misalkan A itu kita ambil minus 4 dan B itu minus 5, maka Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 20 itu adalah X min 4 dikalikan dengan X min 5. Nah, ini kalau kita hitung berarti ini kan X kali X, berarti X kuadrat ditambah X kali 4 kali X ditambah minus 4 kali X ditambah lagi minus 5 kali X, itu kan 9X. Terus ini minus 4 kali minus 5 itu kan positif 20. Contoh lain, faktorkanlah 8 kuadrat plus 26X plus 15. Nah, ini kita punya model di sini rumusan ya. Y itu sama dengan A plus
AX plus C dikalikan BX plus D. Ini kan ini 8 ini adalah A, kemudian ini AB-nya itu ini kalau kita kalikan kan berarti menjadi ABX kuadrat ditambah AD ditambah BCX ditambah CD. Nah ini kalau misalnya kita punya nilai A-nya itu 4, nih A-nya 4, B-nya 2, dan kemudian C-nya 3 dan D-nya itu 5, maka kita masukkan di sini temu. Nah, bagaimana kita mencari nilai A, kemudian nyari B, C, dan D. Nah, kita cari angka saja yang dari angka yang bisa dipakai menjadi faktor untuk 15, kemudian 8, kemudian 26 tuh. 26 itu kan bisa dibagi 2. 8 itu juga bisa dibagi 2. Faktornya kan itu, faktor terkecilnya. Kemudian kalau 15 itu faktornya kan 3 dan 5. Kalau 8 itu faktornya 2 dan 4. Kalau 26 itu faktornya 2 dan 13. Nah, kita ambil yang terkecil saja. Berarti faktor terkecilnya kan ada 4, 2, 3, dan 5. Yang cocok untuk 15 itu faktor apa? 3 dan 5. Padahal yang 15 itu kan CD di sini. Maka CD-nya 15. 15 itu 3 dan 5. Ini. Kemudian 8 itu 4 dan 2. Maka A adalah 4, B-nya adalah 2. Berikutnya perbedaan 2 kuadrat. Suatu pernyataan matematika yang berbentuk X kuadrat min B dengan B adalah kuadrat suatu bilangan nyata dianggap sebagai perbedaan di antara 2 kuadrat. Contoh, Y sama dengan Y kuadrat min 25. Nah, ini Y-nya kita maaf, ini harusnya X ya. Ini bukan Y, harusnya ini X. X kuadrat min 25. Berarti Y itu sama dengan X plus 5 dikalikan X min 5. Supaya tidak ada nilai suatu bilangan X gitu ya. Ini kan kalau dikalikan berarti 5X ditambah 5X kan 0. Berarti tinggal X kuadrat min 25X. Gagasan tersebut dapat diperluas untuk jumlah dan perbedaan di antara 2 suku berpangkat 3. Jadi kita bisa kembangkan untuk pangkat lebih dari 2. Pemfaktoran untuk jumlah di antara 2 suku berpangkat 3. Ini contohnya X pangkat 3 plus 27. Di sini X pangkat 3 plus A pangkat 3. 27 itu berarti 3 pangkat 3 kan. Nah, kemudian kita jabarkan dulu di sini X plus A dikalikan X min AX plus A kuadrat. A-nya tadi 3, kemudian kita hitung di sini X pangkat 3 plus 27, maka X plus 3 dikalikan X min 3X ditambah 9. Temu. Kemudian kalau misalnya X pangkat 3 dikurangi 64. Nah, pangkat 64 itu berapa pangkat 3? 4 pangkat 3 kan. Berarti X min 4 dikalikan X plus 4X plus 4 pangkat 2 atau 16. Nah, ketemu. Oke. Terima kasih. Ini yang bisa saya bagikan untuk materi yang ketiga. Terima kasih.